Pada pembahasan kali ini akan dibahas mengenai pengenalan prompt dan interface CLI dari router dan switch Cisco. Terlihat di sini terdapat sebuah router, kemudian kita klik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Sebelumnya yang harus kita perhatikan adalah saklarnya. Jika kita belum mengaktifkannya, kita tidak bisa memulainya. Jika sudah aktif, maka akan muncul tanda hijau seperti ini. Kemudian kita bisa lihat proses booting CLI akan terlihat pada layar konsol jika terhubung PC dengan kabel konsol, di mana ini adalah proses pemekaran file. Dan juga di mana diketahui versinya dan keadaan fisik dari router, kemudian jenis prosesornya, jumlah I/O-nya, dan nama prosesornya. Selanjutnya, di sini ada configuration dialog, di mana kita belum melakukan konfigurasi, maka kita ketikkan saja no. Inilah tampilan awal dari CLI Cisco Router. Untuk masuk ke prompt user execute, cukup tekan enter. Dan jika kita ingin berpindah dari konfigurasi dan CLI, misalnya pindah ke previous execute, kita ketikkan saja enable. Enter. Dan kemudian, bila kita ingin masuk ke modus konfigurasi, saya cukup ketikkan configure terminal. Enter. Dan bila kita ingin mundur kembali, kita bisa ketikkan exit. Sedangkan jika ingin keluar dari previous exec, kita bisa ketikkan disable. Jika ingin masuk, ketikkan enable. Dan jika keluar, ketikkan saja disable. Perintah yang sangat mudah. Kemudian kita masuk lagi. Kita masuk lagi ke configure terminal. Dan dari sini kita bisa masuk lagi ke modus config interface, di mana kita bisa beri nama interface fast ethernet 00. Jika sudah, bila kita ingin keluar selain mengetikkan exit, ada beberapa iOS diizinkan mengetikkan N. Baik, inilah merupakan perpindahan antar mod. Kemudian iOS juga mendukung auto completion. Bila kita ingin memunculkan versi dari iOS yang bersangkutan, kita ketikkan saja show var. Lalu tab, akan muncul perintah show version, karena var itu hanya untuk perintah version. Kebetulan saja var itu hanya version. Dan kita enter, maka akan terlihat versi dari iOS tersebut. Kemudian kita lihat di sini ada more, di mana artinya begitu halamannya yang sangat banyak, maka bisa kita enter untuk melihat per baris, atau juga kita beri space untuk melihat per halaman. Selanjutnya, untuk contoh lain kita bisa ketikkan show
run tab, itu show running config. Ini kita enter. Lalu bila kita ingin mengetikkan sebuah perintah di mana kita lupa nama perintah tersebut, hanya mengingat huruf depannya saja kita bisa ketikkan. Misalkan kita ketikkan S dengan menggunakan tanda tanya. Oh, ternyata perintah yang diawali dari huruf S itu ada send, setup, show, dan SSH. Misalkan kita pilih show. Enter. Incomplete command. Kita belum lengkap perintahnya. Show apa? Kan. Kita ingin lihat show run. Running config. Yes. Dan juga kita bisa menggunakan singkatan. Kita menggunakan SH. Tab, di mana akan muncul show, karena perintah yang diawali dari SH yang memungkinkan dari perintah yang diawali dari huruf S tadi hanya show. Di antara send, setup, show, dan SSH. Lalu kita show run lagi. Dan selanjutnya, jika kita ingin mengatur waktu, kita ketikkan clock. Masih belum komplit juga. Kita tambahkan tanda tanya. Oh, kalau perintah clock itu harus diikuti dengan perintah set. Kita tambahkan set. Masih belum komplit juga. Kita tanda tanya lagi. Oh, harus diikuti hour, minute, dan second. Hour-nya misalkan kita tulis jam 10. Kemudian menitnya 21. Kemudian second-nya kita menuliskan 61. Maka muncul invalid input. Kenapa? Karena kita bisa lupa. Karena second itu harusnya kita menulis angka 0 sampai dengan 59. Dan kita lupa, kita menuliskan 61, maka akan tampil berita invalid input. Lalu kita tulis yang benar, yaitu 50. Masih incomplete juga, maka kita tanda tanya lagi. Oh, harus disertai dengan tanggal, bulan, kita tuliskan misalkan 16 Oktober. Jangan lupa bulannya dalam bahasa Inggris. Masih belum komplit juga. Tentunya, kita tanda tanya lagi. Kita lupa bahwa tahunnya belum dituliskan. Kita tuliskan saja di sini, misalkan 2000. Selesai. Cukup sekian pembahasan kali ini mengenai prompt pada iOS, bagaimana berpindah antar mode, feature completion, context shift help, dan juga contoh dari error message. Semoga bermanfaat dan terima kasih.